Halo football fans, selamat datang kembali di Football Flash. Kali ini kita akan membahas laporan Federasi Sepak Bola Bahrain yang sudah direspon AFC. Seperti apa respon yang diberikan AFC untuk timnas Bahrain? Sebelum kita lanjut ke pembahasan di video ini, buat kamu yang belum subscribe channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu dan nyalakan notifikasinya agar gak ketinggalan informasi terupdate dan menarik seputar timnas Indonesia di channel ini. Untuk kamu yang sudah subscribe, terima kasih ya. Sekarang lanjut kita bahas videonya ya football fans. Pertandingan Bahrain menghadapi timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 beberapa waktu lalu itu nampaknya belum usai. Yaps, betul saja football fans, pasca pertandingan yang berjalanan penuh kontroversi itu ternyata masih menyisakan sejumlah permasalahan yang belum terselesaikan. Laga yang berakhir dengan skor imbang 2-2 itu menyisakan luka yang cukup membekas bagi timnas Indonesia. Masalahnya adalah kepemimpinan wasit kontroversi Ahmed Al-Kaf asal Oman dianggap merugikan timnas Indonesia. Salah satunya yang masih diingat adalah keputusannya yang tak kunjung meniupkan peluit akhir di saat waktu sudah melebihi dari injury time. Setelah laga berakhir, tak hanya sang pengadil lapangan saja yang menjadi sasaran amuk netizen Indonesia. Timnas Bahrain juga merasakan bagaimana pedasnya serangan warga plus 62. Tidak hanya itu, akun website dan media sosial Asosiasi Sepak Bola Bahrain atau BFA juga turut jadi sasaran percobaan peretasan. Beberapa fans turut menamai beberapa tempat di map online Bahrain dengan tulisan AFC Mafia. Benar-benar ya, warga plus 62 ini gak boleh dianggap remeh. Dengan situasi yang menghebohkan bagi Bahrain itu ngebuat PSSI-nya Bahrain jadi ketakutan dan lagi berusaha untuk mindahin venue pertandingan timnas Bahrain yang akan bertandang ke Gelora Bung Karno supaya digelar di luar Indonesia. Ada-ada saja ya ulah Bahrain ini, tapi sepertinya permintaan itu justru berpotensi menjadi senjata makan tuan bagi Federasi Sepak Bola Bahrain itu sendiri. Karena permintaan itu ternyata melenceng jauh dari aturan FIFA. Merasa diserang habis-habisan, FA Bahrain lalu khawatir kalau mereka bertandang ke Indonesia, para pemain tidak aman. Jadi, FA Bahrain pun bersurat ke AFC dan FIFA untuk memindahkan laga away melawan Indonesia. FA Bahrain mencoba meyakinkan bahwa tim nasionalnya enggan main di Indonesia demi faktor keselamatan. Adapun permohonan itu disampaikan BFA melalui pernyataan resmi yang dirilis di akun Instagram Asosiasi Sepak Bola Bahrain. Dalam laporannya itu ada 4 poin penting yang dirilis BFA. Selain permohonan bermain di luar Indonesia, Bahrain mengecam tindakan supporter yang menyerang akun media sosial pemain, timnas, dan situs resmi asosiasi. Imbas dari laporan yang diajukan BFA untuk AFC pun kembali mendapat serangan dari netizen Indonesia. Warga plus 62 menganggap jika timnas Bahrain terlalu banyak drama dan gak punya cukup mental untuk bertanding di Jakarta di bulan Maret 2024 mendatang. AFC sendiri sudah mengeluarkan pernyataan terkait permintaan pihak Bahrain. Pasca laporan ini, AFC mengaku akan berkoordinasi langsung dengan FIFA, BFA, dan PSSI untuk menindaklanjuti permasalahan ini. Respons AFC terkait hal ini. Konfederasi Sepak Bola Asia AFC akhirnya mengeluarkan pernyataan untuk merespons permintaan BFA yang meminta laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan timnas Indonesia digelar di tempat yang netral. AFC menanggapi kekhawatiran ini dengan serius dan berkomitmen penuh untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan semua pemain, ofisial, dan penggemar, sekaligus mengutuk segala bentuk pelecehan dan ancaman daring, tulis AFC. Dalam pernyataannya, AFC mengaku akan mempertimbangkannya. Mereka akan duduk bareng dengan BFA dan PSSI untuk membicarakan masalah ini.
Menyikapi pernyataan itu, netizen Indonesia meresponsnya di media sosial. Warganet menilai sikap AFC belum tegas. Selain itu, banyak juga netizen yang kesal dengan sikap AFC dengan kejadian ini. Netizen Indonesia tentu masih mengingat betul bila Presiden AFC saat ini Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa adalah orang Bahrain juga. Mereka khawatir konfederasi tidak bisa bersikap netral dalam kasus ini. Dalam menyelesaikan kasus ini sebenarnya cukup sederhana jika mengacu dengan aturan FIFA. Dalam aturannya, permasalahan seperti ini sejatinya sudah diatur dalam dokumen regulasi tentang kualifikasi Piala Dunia 2026 yang dirilis FIFA. Tertuang dalam aturan itu bahwa laga tidak boleh dipindah kecuali ada situasi mendesak atau force majeure. Nah, kalau abang-abangan dari Bahrain ini belum tahu juga isi aturannya apa, biar Football Plus aja ya yang kasih tahu. Tolong disimak ya Abang Bahrain. Pertandingan yang tidak dimainkan atau dibatalkan kecuali dalam kasus force majeure yang diakui oleh FIFA. Lebih lanjut dalam aturan itu dijelaskan, apabila asosiasi sepak bola yang mengikuti kualifikasi Piala Dunia 2026 tidak menaati aturan itu, maka akan dikenakan tindakan disipliner oleh Komite Disiplin FIFA sesuai kode disiplin FIFA. Komite Disiplin FIFA juga berhak untuk memerintahkan laga diulang. Lalu seperti apa sih force majeure yang dimaksud FIFA? Tentu saja ini berkaitan dengan kejadian-kejadian luar biasa yang membahayakan. Misalnya perang, ancaman dari luar atau terorisme, kericuhan, dan hal-hal besar lain. Tapi kan kalau ente nih Bahrain cuma karena khawatir aja gak berani datang ke Jakarta. Harusnya si AFC bisa dengan mudah ya nyelesain ini. Tapi karena adanya faktor ketum orang dalam tadi ya jadinya begini deh sulit. Semoga FIFA bisa jadi nyelesain masalah ini ya football fans. Contoh kasus force majeure. Buat abang-abang Bahrain nih, kalau belum tahu juga ini kita kasih contohnya ya. Contoh sederhananya adalah Palestina yang kebetulan juga masih mengikuti ajang AFC Qualifiers World Cup 2026. Yang terjadi di sini adalah situasi Palestina yang tidak memungkinkan untuk menggelar pertandingan. Seperti yang kita tahu, sebagian wilayah Palestina saat ini luluh lantah akibat serangan Zionis. Kondisi ini tentu akan membahayakan nyawa semua pemain jika harus tetapi menggelar pertandingan di Palestina. Alhasil, Palestina pun harus mencari markas baru. Di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia ini, Palestina terpaksa harus menjadi tim musafir. Seperti di pertandingan matchday ke-6 grup B November nanti. Palestina akan melawan Korea Selatan dan pertandingan akan digelar di Amman International Stadium di Yordania. Laga ini baru mau tidak mau harus digelar di luar Palestina demi kebaikan dan keselamatan bersama. Nah, jadi begitu abang-abang Bahrain kalau pertandingan harus digelar di luar tim yang bermain kandang. Jika timnas Bahrain tetap ngotot gak mau main kalau pertandingan digelar di Indonesia, mereka harus mendapatkan sanksi. Salah satu sanksinya tentu saja mereka akan dianggap kalah dari Indonesia. Sebagai contoh adalah timnas Korea Utara yang dianggap kalah WO. Saat itu Korea Utara dinyatakan kalah 0-3 dari timnas Jepang di babak putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan begitu, apabila Bahrain tetap menolak main di Jakarta pada bulan Maret 2025 nanti, bukan tak mungkin Indonesia akan menang tanpa harus bersusah payah alias menang WO. Oke football fans, terlepas problematik yang sedang terjadi antara Bahrain dan Indonesia, kita harus tetap menunggu keputusan resmi dari FIFA maupun AFC. Semoga aja sih agak ada pihak yang dirugikan di sini dan pertandingan bisa digelar seperti laga-laga pada umumnya.